Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam dan ihsan. Disertakan bersama kita kekuatan istiqomah sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, salat subuh berjamaah. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita. Pembahasan kita berlanjut dalam bab salat berjamaah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imama liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a wa idza qama sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, rawahu Abu Dawud fi sahihain. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita sebagai umatnya adab tata tertib untuk melaksanakan sholatul jamaah hingga mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sempurna sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, sudah kita kaji sebelumnya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, idza ju'ilal imama liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat, dijadikan untuk menjadi imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Tujuannya adalah untuk diangkatnya imam menjadi memimpin di dalam sholat kita. Tujuannya adalah untuk diikuti bagi semua makmum. Kemudian baginda Nabi menyatakan bagaimana kita itu ittiba, ikut kepada imam agar sempurna di dalam pelaksanaan sholat kita. Beliau menjawab, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah mengumandangkan kalimatut takbir, artinya adalah takbiratul ihram, maka makmum baru mengikutinya, mengikuti setelah imam takbiratul ihram. Beliau tegaskan lagi, wala tukabbiru hatta yukabbira. Makmum jangan mendahului takbir terlebih dahulu sebelum
imam benar-benar kita saksikan dan juga kita perdengarkan bahwa imam benar-benar sudah melaksanakan takbiratul ihram. Jadi artinya di dalam pernyataan baginda Nabi ini jangan sampai makmum yuqaddimu alal imam, jangan sampai mendahului apa yang dilakukan oleh imam. Imamnya belum takbiratul ihram, kita sudah takbiratul ihram duluan. Berarti ittiba kita tidak sempurna. Justru kita adalah nanti bisa menjadikan asbab sholat kita tidak sah. Menyatakan makmuman tapi kita justru mendahului seorang makmum tersebut. Kemudian wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya sudah berjalan melaksanakan rukun berikutnya yaitu ruku, maka makmum baru ikut ruku, ittiba kepada imam. Dikuatkan lagi Nabi Muhammad menyatakan wala tarka'u hatta yarka'a, jangan kamu ruku terlebih dahulu para makmum sehingga imam terlebih dahulu melaksanakan ruku. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika sang imam mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, berarti itu adalah posisi berikutnya adalah i'tidal, bangun dari posisi ruku. Fakulu, maka ucapkanlah. Siapa yang diperintahkan fakulu adalah makmum, diperintahkan mengucapkan doa di dalam melaksanakan i'tidal. Walaupun doa ini hukumnya sunnah. Ya. Waqulu, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamd, atau yang biasa kita baca dengan tanpa mengucapkan kata Allahumma, tapi ada satu kata yang kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Imam mengucapkan begitu, kemudian kita ikut bangun dari ruku dan membaca doanya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebelumnya sudah dibahas juga, diperkenankan juga, ini juga contoh dari Nabi, doa itu ditambahkan lagi dengan doa yang suatu ketika doa itu ada kesamaan, dibaca di dalam ba'da sholat, yaitu di dalam wirid ba'da sholat. Ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dibaca dalam i'tidal, yakni setelah baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian wa idza sajada, ketika imam sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan terlebih dahulu mendahului imam untuk bersujud sehingga imam terlebih dahulu sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, artinya ketika posisi imam berdiri maka makmum segeralah berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan, ketika imam posisi lagi melaksanakan rukun-rukun di antaranya adalah duduk, maka duduklah kalian semua, ittiba mengikuti imam. Ini gambaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dalam melaksanakan sholatul jamaah. Jadi makmum dihimbau wala yuqaddimu, jangan mendahului imam, wala yuakhiru, jangan juga mengakhirkan banget, terlambat banget, jangan. Jadi diusahakan adalah, boleh dikata adalah muktarinan, beriringan tetap imam sebagai yang kita ikuti, dia adalah bergerak menggerakkan rukun-rukun sholat tersebut terlebih dahulu, kemudian kita sebagai makmum adalah ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Itu contoh bagaimana sholat jamaah yang baik dan benar.
Lah ini Bapak kan banyak kadang-kadang ketika pelaksanaan sholat berjamaah seperti sholatut tarwih. Sholatut tarwih itu namanya saja Bapak sudah dikenal dengan sholat tarwih itu santai. Tarwih itu tenang, nyaman pelaksanaan. Justru sekarang posisinya adalah terbalik dengan nama itu sendiri. Ya. Jadi sekarang bukan sholat tarawih itu sholat yang santai, tapi justru sholatnya tergesa-gesa. Ya kita ingin dapatkan fadilah yang banyak, pahala yang banyak. Ada ungkapan dari Nabi, al-ajru biqadri ta'ab, bahwa pahala itu sesuai dengan kerjanya. Kalau kerjanya banyak, insya Allah pahalanya banyak. Itu dalam babul ibadah. Tapi kalau bab kesibukan pekerjaan duniawi kadang terbalik-balik. Kerjanya berat, ujrohnya, gajinya sedikit. Yang kerjanya ringan, ya, gajinya besar. Itu urusan pekerjaan dunia. Tapi kalau ibadah, kerjanya banyak, pahalanya banyak. Kita melaksanakan sholat tadi, sholat subuh, kemudian guru kita Pak Kiai Haji Mustafa membaca satu surah agak panjang. Kemudian sebelumnya atau hari kemarin baca suratnya agak pendekan. Nah ini terhitung. Kalau misalnya yang kemarin bacanya cuma 10 ayat, yang hari ini 15 ayat, berarti hari ini adalah pahalanya lebih banyak. Jadi kalau nilai pahala ibadah itu, semakin banyak ibadah kita, semakin banyak pahalanya. Makanya para sahabat-sahabat terus menghidupkan amaliyah sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu semakin hari semakin disempurnakan. Bahkan baginda Nabi SAW, amaliyah-amaliyah yang udah istiqomah luar biasa, seandainya tertinggal pun diqadha, termasuk amaliyah sunnah. Berarti kalau amaliyah sunnah tertinggal itu sunnah untuk diqadha, namun kalau ibadah wajib ya hukumnya wajib. Kalau ibadah wajib tertinggal hukumnya wajib untuk qadha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam murabbin hakimin. Nabi ini seorang pendidik yang sangat bijaksana. Dan beliau juga seorang uswah, teladan yang harus diikuti oleh kita dari seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dalam bab sholatul jamaah. Contoh yang paling sempurna adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi bimbingan kepada kita sebagai seorang makmum, hendaknya wajib mengikuti imamnya dengan sempurna. Ya, kita disuruh mengikuti imam dengan sempurna. Fala yusabikunahu, jangan kita mendahului imam. Jangan juga untuk bersamaan imam, jadi bareng. Wa inna ma yutabi'unah min ghairi ta'khirin wala sabkin. Jadi beliau memberikan bimbingan, makmum tidak boleh mendahului imam, tidak juga bersama dengan imam, tidak juga membelakangi banget, tertinggal jauh banget itu. Ya. Makanya orang yang tertinggal itu nanti ada hukum tersendiri. Apa sebab-sebabnya tertinggal? Ya. Makanya sudah jauh sebelumnya di dalam sholatul jamaah Rasulullah SAW telah memberikan satu khobar kepada kita. Bagi seorang imam disuruh memahami bahwa di dalam sholatul berjamaah itu makmumnya itu pasti, beliau sampaikan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah dikenal dengan al-kibar, orang-orang sepuh, ada orang-orang tua. Kemudian ada shaghair, anak-anak. Yang ketiga yaitu zatil hajah atau dawil hajah, orang-orang yang punya kepentingan. Jadi setiap masuk waktu sholat dilaksanakan, maka di belakang imam itu ada 3
kelompok tersebut. Ada golongan orang-orang sepuh, golongan anak-anak muda, kemudian ada orang-orang yang masuk ke sini ya, ingin melaksanakan sholat, setelah itu dia akan melaksanakan hajatnya. Maka ketika terjadi seperti itu, seorang imam harus bisa mengambil posisi yang tengah-tengah. Jangan terlalu cepat di dalam melaksanakan sholat sebagai seorang imam, jangan juga terlalu lambat ya. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. Nabi pernah memberikan satu ultimatum tentang mengambil bagian yang sempurna, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya segala urusan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah awsatuha ya, yang tengah-tengah. Artinya adalah bagi yang sepuh ngepas, bagi anak yang muda ngepas, bagi orang-orang yang punya kepentingan dia ngepas. Contoh orang yang punya kepentingan, dia sholatnya seneng ke masjid raya, tempatnya bagus, tempat parkirnya bagus, pelaksanaan sholatnya tepat waktu. Kemudian orang mau ke kantor, dia langsung sudah siap rapi berangkat, kemudian langsung singgah sebentar ke Masjid Raya Jatimulya. Untuk apa? Melaksanakan sholat. Usai melaksanakan sholat langsung jalan menuju kantor yang dituju. Ini yang disebutkan adalah orang yang punya hajat. Sehingga kalau kita ini posisi sholat berjamaah di sini nikmah, posisinya adalah mengambil yang tengah-tengah, maka mereka akan senang. Dan ketika mereka senang itu, untuk mencapai kekhusyuan akan semakin sempurna. Tapi kalau misalnya terlalu cepat, bisa jadi yang sepuh-sepuh akan masalah ya. Terlalu lambat banget juga bisa menjadi masalah. Dibikin panjang sekali, nanti yang sepuh-sepuh berdiri terlalu lama bisa berbahaya. Nanti yang lebih berbahaya lagi bagi orang yang punya kepentingan tadi, bisa kata dia akan menyatakan menyesal sholat di sini. Kenapa? Terlalu lama. Nah, ini hal yang semacam itu kita harus pahami, dan kita sudah pelajari secara sempurna bagaimana melaksanakan sholat itu dari sisi qiraah yang dianjurkan Nabi ya. Di dalam pelaksanaan sholat duhur, sholat asar, sholat isya ini sifatnya adalah mutawassit, yang sedang-sedang saja. Kemudian maghrib yuqassir, agak pendekan, karena waktunya maghrib itu waktu sholat paling sempit, itu waktu maghrib. Kalau misalnya maghrib jam 6, nanti jam 7 pas isya, sudah kepotong waktu azan. Habis azan masih ada waktu jeda sebentar untuk melaksanakan sholat sunnah ya, sholat sunnah qobliyah. Kemudian digunakan iqomah, waktunya tinggal sedikit, maka di situ jangan terlalu panjang, dipendekin, mengambil surat-surat pendek, biar waktunya nanti ba'da sholatul maghrib mengamalkan sunnah dari Nabi, yakni wirid atau membaca zikir-zikir yang diajarkan ba'da sholat. Selesai doa, kemudian kita ambil sholat ba'diyah, kemudian masih ada waktu sisa sedikit untuk menunggu waktu isya. Maka itu sangat bagus kalau waktu maghrib ini hadirin, setelah kita hadir di masjid ini, kemudian melaksanakan sholat maghrib, hidupkan amaliyah sunnah, kalau bisa gak usah pulang, kita tunggu waktu sholat isya sampai kita pulangnya nanti ba'da sholat isya. Biasa kalau kita di Mekah, di Madinah itu maghrib isya itu jarang pulang ya, menikmati ibadah betul-betul diisi ya, di kota suci Mekah, Madinah itu dengan banyak ibadah antara maghrib dan isya. Ada satu kelebihan tersendiri melaksanakan sholat atau menghidupkan malam antara maghrib dan isya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ra'a fi ashabihi ta'akhuraqan wa qala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamu bikum man ba'dakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendidik kepada para sahabat yang pada saat itu dalam satu kasusnya adalah ketika sholat berjamaah ini ada sahabat itu justru dia tidak mau ngambil shaf yang awal, dia adalah senang di belakang begitu, sedangkan di shaf awal masih ada celah untuk bisa masuk. Maka Nabi Muhammad langsung memerintahkan kepada sahabat itu, taqaddamu, majulah kamu. Jadi kalau di masjid-masjid setiap hari Jumat kemudian diumumkan dipersilahkan untuk mengisi shaf lebih dulu yang bagian awal, itu adalah bagian dari yang dulu pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sepertinya kita yang sudah paham fikih ini sebenarnya udah nggak perlu untuk disuruh. Kudunya adalah tanazaun, rebutan kita untuk mendapatkan shaf awal. Jangan justru kita datang ke masjid, datangnya awal tapi duduknya di sana paling belakang. Nah, ini repot ya. Kemudian kadang disuruh maju jenengan mawon, wah lebih repot lagi ini. Nah, ini umat Islam ini belum tahu fadailul a'mal, belum tahu keistimewaan untuk shaf awal yang istimewa, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul ya. Dan ini harus diperjuangkan hadirin. Kalau hari Jumat jamaah yang sudah istiqomah di masjid raya ini ambil, datang ke masjid raya ambil shaf awal ya. Ada dulu seorang sahabat namanya Sauban, dia kalau datang ke masjid Nabi itu datangnya awal, kemudian dia ngambilnya adalah di shaf awal, kalau tidak di sebelah kanan yang paling ujung sono juga sebelah kiri. Kenapa beliau ngambilnya paling ujung? Yang penting beliau dapatin shaf awal, kemudian ngambil di ujung kanan atau ujung kiri, tujuannya adalah biar dia nikmah dalam ibadah. Kalau sudah truk duduk di situ udah nggak ada orang yang gangguin, wong ini udah mentok ya. Nah, ini di masjid kita kan ada pintu ini. Insya Allah kalau sholat tidak hari Jumat kan pintunya itu nggak dibuka, berarti ketika kita di ujung kanan kiri udah aman. Langsung kita ambil posisi itu, kemudian yang datang ambil lagi terus. Paling nanti ada 2 atau 3 barisan yang depan itu untuk 3 orang, itu adalah untuk petugas-petugas yang akan melaksanakan ibadah sholatul Jum'ah. Nanti ada khotibnya, ada imamnya, ada badal khotib, badal imam, kemudian muadzin ataupun bilal. Itu saja yang ditandain, ya memang itu sudah ada bagian tertentu yang kita tidak akan bisa untuk mengambilnya, tidak bisa untuk merebutnya. Tapi kalau tempat yang lain, ayo kita rebut, kita ambil. Shaf awal udah penuh, kita membuka lagi rebutan untuk mengambil shaf yang kedua. Begitu seterusnya, itu perintah Nabi begitu. Jadi kita ambil kalau ada kesempatan itu. Falyatamma bikum man ba'dakum, sehingga sempurna ada menyempurnakan terus orang-orang setelahnya gitu. Makanya seringkali terjadi itu tidak tertib, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi ya. Kalau di Mekah, di Madinah sudah berjalan Pak ya, semua ngambil bagian langsung ya, sempurna. Kadang-kadang justru ya, sholat belum itu mereka sudah apa? Sudah menghitung begini. Orang kalau duduk ini kan badannya agak melebar ya. Duduk bersila itu kan agak melebar Pak. Berarti kalau misalnya ada duduk orang itu berdua, itu nanti kalau berdiri bisa untuk berdiri orang bertiga. Makanya ada yang duduknya itu sudah di belakang shaf. Karena tujuannya nanti misalnya ini di shaf awal,
dia sudah duduk mepet di belakangnya saf yang awal itu karena belum berdiri di dalam pelaksanaan sholat. Itu menanti nungguin sampai ngantri kayak begitu, nanti tujuannya biar mendapatkan saful awal. Ya. Kalau di kita enggak, renggang-renggang terus, ya. Disuruh masih belum mau juga. Orang lain suruh maju. Itu menunjukkan kita tidak mau mendapatkan kemuliaan yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganjurkan, memberikan motivasi kepada siapa? Umatnya umuman secara umum, wa ashabahu khususon, ala mulazimati sofil awal, untuk selalu mendapatkan sof awal, ya. Saya juga usaha Pak mengamalkan kayak begini. Kalau misalnya saya itu nggak ada wadhifatul khutbah, tidak ada jadwal khutbah di tempat lain, maka saya senengnya adalah sholat Jum'ahnya itu di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Cuman saya kalau di pondok pesantren saya juga ngambilnya sambil posisi kayak gitu, di pinggir sebelah kanan atau di pinggir sebelah kiri, ya. Tidak mau posisi di tengah-tengah, karena nanti kalau di tengah-tengah ini dikira nanti saya petugas khutbah. Jadi guru-guru di situ adalah kalau memang dia ingin dapat fadhail aja, ibadah di masjid pondok pesantren Al Khairat, kita ngambilnya di shaf awal atau shaf sani, kemudian ngambilnya adalah tidak posisi di tengah-tengah, karena itu adalah tempat orang yang akan punya kewajiban tugas untuk menyampaikan khutbah. Jadi kita usahakan. Saya masih ingat juga di zaman abah saya sendiri, itu kalau hari Jumat itu Pak, shaf awal, shaf sani, shaf salis itu sudah akan penuh, ya boleh dikatakan jam 11 itu sudah penuh Pak, 3 shaf itu. Itu siapa? Para orang tua itu, para tokoh-tokoh agama itu semua sudah punya patokan tempat masing-masing. Dan itu nggak bakalan rubah-rubah itu, setiap Jumat di situ, ya kan? Kalau abah saya itu adalah selalu di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan posisi adalah di depan, kemudian sebelah kanan dari posisi imam itu. Beberapa orang itu di sebelah kanan itu abah saya. Nanti kalau beliau mau tugas khutbah baru agak ke tengah lagi. Itu istiqomah, Pak. Istiqomah. Dan orang itu udah tahu di sini tempatnya kiai ini, tempatnya ini, itu semua udah istiqomah. Ya. Itu adalah mereka memahami apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, ngambil shaf awal, rebutan, dan istiqomah. Kenapa itu harus kita lakukan? Khobar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa manfaat. Orang yang ada duduk di shaf awal di depan, kemudian dekat, yang pertama adalah minal qurbi minal imam. Yang pertama secara konteks syariat, bahwa kita dekat dengan imam. Kemudian nanti ada juga beberapa hal yang kita akan persiapkan di saat nanti ada sesuatu hal antara imam dan makmumnya yang faqih itu ada punya manfaat. Misalnya apa? Kita udah ngerti bagaimana tata cara ibadah sholat dengan baik, kemudian kita ada di belakang imam. Satu contoh, imamnya ada masalah, batal wudhunya misalnya, kemudian imam ninggalin, posisi imamnya ditinggalin, ketika kita ngerti ilmunya dan kita akan bisa menggantikannya. Ada satu kisah juga di Masjid Nabawi kalau tidak salah, imam itu Bapak ketika mulai qiraah membaca suratul Fatihah, itu seolah-olah itu pita suaranya itu lengket Pak, nggak ada suaranya. Kemudian beliau dehem untuk apa? Agar pita suaranya itu normal. Ternyata nggak normal juga. Masuk kepada surah masih nggak bisa juga. Kemudian dari mereka pemahaman ilmu fikihnya bagus, kemudian beliau isyarah untuk melaksanakan mundur, kemudian imam yang posisi sebagai makmum di belakangnya gantian maju untuk menggantikan. Itu penting banget
Orang-orang yang alim, yang faham ilmu fikih, kalau sholat itu ada di depan, kemudian terutama adalah di belakangnya imam. Kalau ada sesuatu hal, mudah untuk bisa diselesaikan atau digantikannya. Kemudian kalau kita di depan, wasima'i tilawatihi, dan kita adalah mudah untuk mendengarkan bacaan-bacaan imam. Juga nanti bisa posisi kalau ada kekeliruan, ada lupa, kita bisa mengingatkan kepada imam tersebut. Kemudian keistimewaan yang lebih luar biasa lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli soffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu yusholluna ala soffil awal. Kata-kata yusollun ini kalau dalam Quran surat Al-Ahzab itu dinyatakan bersolawat. Jadi artinya apa? Orang yang sholat berjamaah kemudian dia posisi di shaf awal, maka dia akan mendapatkan rahmat lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menaungi terus rahmat kepada umat Islam yang melaksanakan sholat berjamaah di awal, di shaf awal itu. Kemudian tidak cukup dari malaikat-malaikat juga, tidak cukup dari Allah, dari malaikat juga merahmati kepada orang yang sholat di shaf awal, diistimewakan. Selain mendapatkan nilai fadilah 27, 25, ada keistimewaan. Shaf yang disenengin oleh Allah, di barisan yang disenengin oleh Allah, baris yang pertama. Malaikat juga senang. Terus malaikat yang senang tersebut doain kepada orang-orang yang di shaf awal. Itu adalah merupakan keistimewaan. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyerukan agar kita selalu melaksanakan ibadah sholat berada di shaf awal. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan makhosofatan fasalla fiha fatattabi'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi wa fihi afdalu salatil mar'ah fi baitihi illal maktubah. Nabi pernah suatu ketika beliau melaksanakan sholat sunnah. Jadi ini juga dijadikan sebagai hujah dalil kita diperkenankan melaksanakan sholat sunnah itu di dalam masjid. Jadi Nabi Muhammad SAW sholat sunnah berada di masjid, kemudian masjid itu dibikin khaimah. Khaimah itu kayak itu loh Pak. Jadi sutroh pembatas yang dipakai untuk jamaah ibu-ibu itu namanya khaimah atau disebut sutroh. Lah Nabi Muhammad membuat itu seperti pembatas yang dipakai untuk ibu-ibu di situ. Cuman waktu itu beliau membuat itu dari, boleh dikatakan daun kurma yang dirajut, ya, atau tikar, dibatesin begitu Pak. Ketika itu sahabat mengetahui Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat atau qiyamul lail di tempat itu. Yang tahu langsung aja dia mendekat, kemudian langsung berdiri di belakang Rasulullah makmum. Rasulullah sholat sunnah, qiyamul lail, kemudian sahabat pada ngikut di situ. Ketika sahabat pada mengikut itu, sama Rasulullah juga nggak dilarang, dibiarin sampai mereka selesai mengikuti sholat Nabi. Namun setelah itu Nabi Muhammad SAW memberikan satu gambaran penjelasan apa yang diungkapkan oleh beliau. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat sunnah atau sholat malam dilaksanakan, ya, itu ada di dalam rumah masing-masing kecuali yaitu sholatul maktubah. Artinya apa? Pada saat itu Nabi Muhammad pernah memberikan contoh sholat sunnah di masjid. Terus ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid, sholat sunnah ini diikutin oleh para sahabat. Mengikutinya tidak diberikan hukum sunnah, tidak juga dihukumi
makruh ataupun haram, enggak. Tapi Nabi Muhammad menyatakan bahwa sholat sunnah itu lebih baik dilakukan ada di rumah, kecuali sholatul maktubah, sholat wajib. Ini ulama-ulama mengambil pemahaman dari kisah Nabi ini dijadikan satu dalil, seandainya pelaksanaan sholat malam yang Rasulullah tidak pernah memberikan perintah jalankan sholat malam itu dengan berjamaah, nggak ada hadis yang memerintahkan itu. Seandainya dilaksanakan tiba-tiba kayak di Masjid Raya, satu misal, kita setiap 10 terakhir di bulan Ramadan melaksanakan qiyamul lail dipimpin oleh seorang imam yang hafidh, kemudian ditarget dalam 10 hari itu khatam Quran misalnya, itu sudah ada dalil dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah melaksanakan sholat sunnah di malam hari, kemudian diikuti oleh sahabat, tidak dilarang. Dijadikan satu dalil bahwa sholat sunnah apa saja termasuk sholat malam dilaksanakan berjamaah itu diperbolehkan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, baru kita baca 3 hadis selanjutan tentang sholatul jamaah. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Kita usahakan di saat kita melaksanakan sholat berjamaah dimanapun kita berada, ambil kesempatan untuk bisa mendapatkan shaf awal. Jikalau shaf awal tidak didapatkan, kita ambil bagian untuk membuat shaf yang kedua, dan begitu seterusnya. Itu tertibnya di dalam melaksanakan sholat jamaah agar mendapatkan kesempurnaan.